Ya, shalom dan selamat pagi semua bagi anak-anakku mahasiswa dan juga siapapun yang akan mendengarkan rangkuman mata kuliah, yaitu mata kuliah Diakonia Transformatif yang saya ajarkan sebelum ujian tengah semester atau mid semester di STT Intim Makassar. Nah, saya membagikan ini untuk menjadi bahan bagi mahasiswa, anak-anak kami, tapi terutama juga bagi masyarakat yang tentu sangat akrab dengan pembelajaran diakonia, khususnya diakonia transformatif. Nah, pertama-tama tujuan dari mata kuliah ini adalah supaya mahasiswa mampu menganalisis konteks berteologi, dalam hal ini teologi dalam hal berdiakonia sebagai cabang dari ilmu praktika di kurikulum STT atau Sekolah Tinggi Teologi, dan tentu dalam gereja, masyarakat, dan tentunya dalam konteks majemuk. Ya, jadi mahasiswa mampu menganalisis konteks berteologi dan berdiakonia dalam gereja dan masyarakat dan gereja majemuk. Kemudian sub CPMK adalah mahasiswa mampu menjelaskan tantangan berdiakonia dalam konteks gereja dan masyarakat yang majemuk, dan kemudian indikator yang diharapkan bisa dicapai adalah bahwa mahasiswa menyadari konteks berteologi atau berdiakonia dalam gereja dan masyarakat yang majemuk. Kemudian yang kedua, mahasiswa dengan tepat bisa merinci tantangan-tantangan tersebut dalam berdiakonia transformatif dalam konteks gereja dan masyarakat majemuk. Kemudian yang ketiga, mahasiswa juga diharapkan tepat mengartikan dasar Alkitabiah, dasar biblis, dasar teologis tentang berdiakonia transformatif sebagai bagian dari pencapaian tahun rahmat Tuhan yang telah dibawa oleh Tuhan Yesus. Dan yang keempat, mahasiswa tepat memahami perspektif dan juga metode berdiakonia yang relevan dengan gereja dan masyarakat majemuk pada saat sekarang ini. Nah, itu tujuan yang disebut dengan CPMK, kemudian sub CPMK-nya, dan capaian pembelajaran prodi teologi adalah bagaimana mahasiswa tidak hanya berteori di dalam rangka berteologi praktis, tetapi juga mampu mengimplementasikan ilmu teologinya di dalam gereja dan masyarakat majemuk untuk mencapai visi dan misi STT Intim Makassar, dan juga untuk menyumbangkan ilmu teologi bagi gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, adapun materi pertama yang harus diingat yaitu bahwa pengertian dari diakonia tentu tidak bisa lepas dari tiga diksi atau istilah, yaitu koinonia, marturia, dan diakonia. Koinonia itu adalah persekutuan, yang kedua marturia, kesaksian, dan yang ketiga adalah pelayanan ataupun bantuan ataupun pembangunan kehidupan gereja dan masyarakat. Nah, sementara diakonia transformatif yang juga dikenal sebagai diakonia pembebasan, ya, itu tidak hanya bersifat pelayanan, tetapi juga berfokus pada bagaimana masyarakat atau gereja dan masyarakat mengilhami pemikiran seorang teolog, yaitu Paulo Freire, yaitu usaha penyadaran atau konsentrasi, dan mendorong gereja dan umat untuk percaya pada diri sendiri melewati pemberdayaan dan pengorganisasian
atau yang disebut dengan organizing and empowering people. Maka dari itu diakonia transformatif berarti lebih pada bagaimana menseringkan upaya pembebasan dari ketidaksadaran akan kemampuan talenta yang dianugerahkan oleh Allah yang disebut dengan konsientasi, dan juga pemberdayaan dan pengorganisasian sumber daya alam dan sumber daya manusia dan sumber daya organisasi gereja dan masyarakat untuk tiba pada bagaimana menuntaskan atau mengatasi persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang menjadi beban bagi gereja, masyarakat, bangsa, dan negara dalam kemajemukan. Nah, oleh karena itu, wujud diakonia transformatif dilakukan dengan menyadarkan gereja dan masyarakat tentang hakikat dirinya, sehingga mereka memiliki rasa percaya diri, rasa pemberdayaan yang kuat untuk diri dan orang lain, dan juga pemberdayaan organisasi mereka, institusi mereka, sehingga mereka dapat menghadapi serta melawat kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan, dan lain-lain sebagainya yang menjadi beban kehidupan yang tidak produktif. Dan kemudian yang berikut yang perlu juga diingat adalah bahwa masyarakat, gereja dan masyarakat yang plural atau majemuk, yang menjadi hal yang tidak bisa dilupakan oleh para pelayan adalah bahwa secara horizontal gereja dan masyarakat Indonesia terbagi berdasarkan suku, agama, dan kedaerahan. Juga kalau kita berbicara tentang ciri khas kegerejaan, ada gereja mainstream, ada gereja arus balik, ada gereja karismatik, pentakostal, Katolik, dan sebagainya. Itu juga adalah bagian dari pluralitas bergereja. Nah, hal ini perlu untuk diketahui, tetapi juga penting untuk tidak ada pembedaan nilai atau tinggi rendah dalam pembagian atau perbedaan ini. Seorang pelayan diakonia transformatif dalam gereja harus menerima suku Jawa, yang harus dipahami tidak lebih tinggi nilainya ketimbang suku Minang, Toraja, Bugis, dan sebaliknya dalam pelayanan. Kemudian secara vertikal, gereja dan masyarakat Indonesia juga terbagi atas strata sosial. Ada strata sosial bawah, menengah, dan atas, walaupun hal ini tidak selamanya berlaku di semua daerah. Pembagian ini memuat pembedaan nilai, ya, di mana satu strata memiliki nilai lebih tinggi ketimbang strata lainnya. Misalnya dalam soal harta atau status. Ini adalah tantangan. Dan sebagai pelayan-pelayan yang sejati, strata-strata seperti ini tidak boleh menjadi patokan untuk kualitas dan juga kuantitas pelayanan yang dibedakan misalnya antara strata bawah dan strata atas atau menengah. Keberadilan di sini penting untuk ditonjolkan. Dan masyarakat plural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok sosial, ya, di mana masing-masing kelompok memiliki identitas masing-masing. Ya, dalam masyarakat homogen itu tentu misalnya Indonesia, Malaysia, Amerika, dan lain itu mempunyai perbedaan kelompok sosial atau geng-geng yang tentu juga akan menjadi tantangan sendiri bagi pelaksanaan atau implementasi diakonia transformatif atau menseringkan ilmu dan juga pembebasan, penyadaran, dan pengorganisasian yang tepat untuk mengatasi penyakit-penyakit masyarakat. Nah, yang berikut kita juga melihat bahwa konteks berteologi di Indonesia tentu saja mempengaruhi apa yang disebut dengan diakonia transformatif, bahwa konteks berteologi di Indonesia tentu saja titik tolaknya harus jelas. Bagaimana kita memahami the others itu orang lain, ya,
tapi sebelumnya harus juga memahami bagaimana diri kita sendiri. Ya, kadangkala pelayan, mahasiswa dan sebagainya itu kurang memahami dirinya, apalagi orang lain sebagai gambar dan rupa atau peta Allah. Jadi kemampuan kita dan orang lain dalam gereja dan masyarakat Majemuk itu adalah kemampuan yang luar biasa. Dan kita lihat di dalam kitab Kejadian juga dalam Mazmur, kita rujuk Mazmur 8 ayat 5-7. Apakah manusia sehingga engkau menciptakannya dan mengindahkannya? Ya, namun engkau telah menciptakannya hampir sama dengan Allah dan memahkotai dengan hormat dan kemuliaan. Jadi titik berteologi kita dalam diakoni adalah bagaimana melihat dimensi atau nilai manusia yang luar biasa di hadapan Allah sehingga mampu untuk saling melayani. Yang kedua, bahwa ruang lingkup berteologi dalam berdiakoni itu juga tidak boleh hanya selalu ada pada zona nyaman atau status quo. Bagaimana kampus dan gereja berkolaborasi untuk bisa memetakan kemitraan untuk pelayanan. Jadi kampus atau dunia akademik akan menyumbangkan teori tapi juga praktik. Lalu kemudian gereja harus meninggalkan hal-hal yang memang menurut penelitian mahasiswa atau kampus, misalnya diakonia karitatif, yaitu diakonia pemberian barang, itu sudah mesti dikurangi. Ya, misalnya bantuan BLT, bantuan langsung tunai dari gereja dan pemerintah, itu juga bagus, tetapi itu bisa membuat orang terlena dan tidak berfokus juga pada bagaimana ilmu untuk mendapatkan BLT dalam diakonia transformatif. Jadi gereja harus mau mengakomodir ilmu dan juga hasil penelitian dari kampus tentang diakonia yang relevan. Kemudian bagaimana juga kita sebagai kampus itu sudah harus mulai memikirkan kurikulum terkait dengan teologi praktika yang turunannya adalah diakonia dan seterusnya. Dan diakonia yang baik adalah diakonia yang mengakomodir semua elemen itu masyarakat, gereja yang majemuk, dan itu diwujudkan dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian dalam rangka untuk mewujudkan pembebasan dalam berdiakonia, maka tentu saja kita melihat diakonia dalam kehidupan sosial, misalnya dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai budaya kasih, ya. Budaya kasih, tentu saja ini adalah suatu hal yang baik, ya. Misalnya di dalam konteks orang Toraja, ini juga yang didiskusikan dalam kelas kami, itu filosofi siangkaran, ya. Siangkaran sebagai salah satu kearifan lokal orang Toraja yang bisa untuk menjadi perspektif melakukan diakonia atau sharing pembebasan, pemberdayaan dan penyadaran diri untuk bisa mengatasi kemiskinan, keterpurukan, kebodohan dan lain-lain sebagainya. Nah, siangkaran adalah wujud dari saling mengangkat, ya, saling memperdulikan, baik itu yang terjadi pada Rambu Solo atau pada waktu kedukaan, Rambu Tuka atau waktu ucapan syukur dalam konteks Toraja, tapi juga dalam hal bagaimana menyokong pendidikan, ya. Kemudian ada istilah Longkok Toraya, artinya bagaimana kita mengedepankan hospitalitas, penghargaan, tapi juga sesuatu masalah itu, suatu pergumulan dalam gereja dan masyarakat itu dianggap sebagai pergumulan bersama atau siri atau suatu beban bersama yang harus berwujud pada bagaimana kita saling mengangkat atau siangkaran satu dengan yang lain. Ya, tentu di dalam melaksanakan diakonia transformatif dengan perspektif siangkaran ditantang oleh banyak hal, misalnya egoisme,
tantangan misalnya kelompok-kelompok sosial dalam strata sosial masyarakat di Toraja yang tentu bisa menghambat bagaimana siangkaran ya. Jadi yang harus diatasi pertama-tama adalah bagaimana strata sosial, strata masyarakat itu dianggap sebagai bagian dari cara untuk mengatakan bahwa kita punya masing-masing keahlian. Misalnya kaum bangsawan punya kepintaran dan itu harus mengangkat strata yang di bawahnya, bukan untuk menindas tapi mengangkat. Ya, walaupun strata itu sulit dihapus, tetapi strata atas harus mengangkat strata bawah harus juga belajar dan menjadikan strata atas sebagai perspektif untuk bisa sama-sama kemudian menjadi pelopor-pelopor pelayanan dan juga aktivitas dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, tantangan kemodernan, kadangkala gotong royong untuk saling mengangkat itu di kalangan orang Toraja tapi juga di kalangan suku-suku lain sudah tergerus oleh kemajuan pemikiran dan juga teknologi yang orang-orang yang tidak paham teknologi, digitalisasi dan segala macam itu ketinggalan, dan itu harus diangkat oleh gereja, harus diberdayakan dengan meningkatkan sumber daya manusia mereka. Dan oleh karena itu siangkaran juga di sini adalah aspek bagaimana kita saling mendidik dan saling memberikan pengayaan tentang bagaimana hidup di dalam berbangsa dan bernegara, bergereja untuk diakonia. Nah itu dalam rangka menggali budaya untuk menjadi perspektif dalam diakonia transformatif. Dalam hal ini yang kita bahas adalah siangkaran dalam budaya Toraja. Tapi juga dalam budaya lain tentu kita bisa menyebutkan, misalnya di Mamasa ada budaya oleh laku oleh domai, artinya istilah yang mengatakan bahwa kita harus bersatu, saling menyayangi satu dengan yang lain. Tapi juga di suku timur, di Jawa dan sebagainya tentu bisa dikembangkan. Nah, kemudian yang berikut, untuk bisa tiba pada suatu tujuan, untuk bisa melayani gereja yang majemuk dan juga dalam perbedaan, tapi juga di dalam sumbangan untuk pelayanan nyata, sharing pengetahuan. Nah itu membutuhkan suatu apa yang disebut sebagai kebersamaan dalam satu wadah pelayanan ya. Lalu kemudian kita menyebut sumbangan pemikiran dari Martin Luther King yang satu waktu dia berbicara tentang we may have all come on different ships but we are in the same boat now. Ya, artinya bahwa kita sudah biasa bersama-sama di atas kapal yang besar, tetapi kita sekarang ini ada dalam perahu. Artinya bahwa dalam masyarakat atau gereja yang majemuk kita bisa saja berasal dari latar belakang berbeda, tetapi sesungguhnya kita berada pada tantangan dan tujuan bersama dalam hal mengatasi kemiskinan, mengatasi hal-hal yang membuat peradaban manusia, misalnya kebodohan, ketidaktahuan tentang perkembangan zaman dan lain sebagainya yang harus diatasi dalam mendayung perahu bersama dalam kebersamaan. Nah, oleh karena itu yang kedua, tantangan pelayanan diakonia transformatif adalah eksklusivisme tanpa inklusivisme dan pluralisme. Apa artinya? Artinya bahwa kita sudah sama-sama di atas perahu yang kecil, dalam artian ada tantangan gelombang, tantangan tentang keberadaan dalam samudra, ya, tetapi masih ada sifat eksklusif atau egosentris, ego kepentingan, ya, yang tidak mau tahu tentang kepentingan orang lain. Ketidakadaannya inklusivisme atau pluralisme dalam artian tidak ada keterbukaan untuk
memberikan sumbangan pemikiran kepada orang yang berbeda walaupun kita bersama dalam wadah pergumulan, dan juga tidak berada pada suatu upaya untuk memahami perbedaan. Perbedaan dalam masyarakat gereja dan masyarakat majemuk adalah perbedaan di bidang bagaimana metode ya untuk pelayanan yang harus dielaborasi, dikolaborasikan atau dipadukan bersama untuk tiba pada pelayanan yang relevan. Misalnya dalam dunia digitalisasi ya, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan media sosial itu dihadapi bersama, dipergunakan bersama sambil menjadikan sebagai tools atau sebagai sarana untuk menseringkan pengetahuan, menseringkan pelatihan-pelatihan berbasis mengatasi kemiskinan, misalnya lumbung diakonia, bagaimana cara-cara supaya lahan-lahan di daerah itu dikelola dengan baik untuk membiayai program dan juga pelayanan gereja, untuk membiayai diakonia, pembangunan, penyadaran dan juga pelatihan-pelatihan. Yang ketiga, makna dari apa yang diungkapkan Martin Luther King adalah berteologi dalam konteks gereja dan masyarakat majemuk adalah amanat kitab suci dan para teolog pemerhati konteks berteologi. Nah, dalam hal ini bahwa semua yang dilakukan dalam ilustrasi mendayung perahu bersama ada dasarnya. Dan dasarnya itu yang kita sudah sebutkan dalam kelas, yaitu Lukas 4 ayat 19 sampai 20 ya, atau Lukas 4 ayat mulai dari ayat 16 sampai 20 yang kesimpulannya adalah bahwa Kristus datang untuk membawa tahun rahmat Tuhan, yaitu bagaimana kemiskinan, bagaimana pembebasan terhadap orang-orang yang miskin jasmani dan rohani, dan juga mengangkat martabat orang. Nah, itu dasar kitab suci. Dan juga dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang berbicara tentang pergilah kamu jadikanlah bangsa muridku, itu diakonia transformatif dalam hal pengajaran ya. Kemudian dalam kitab Yeremia 29 ayat 7 juga berbicara tentang bagaimana, dan ayat 11 mengupayakan tentang kesejahteraan kota atau daerah negara di mana kita berada melalui diakonia transformatif. Dan juga ayat-ayat atau firman Tuhan yang lain yang punya dasar untuk berteologi dalam diakonia transformatif. Dan kemudian yang berikut, walaupun kita dalam perahu yang kecil dan tidak bermesin, kita dayung bersama, tapi kita harus tahu bahwa konteks kita ini adalah konteks yang membutuhkan suatu pemahaman atau saling memahami tentang kapasitas. Nah, dalam perbedaan agama, apakah diakonia transformatif sebagai konteks ber-Indonesia itu bisa dijalankan? Tentu bisa. Nah, misalnya di dalam mengangkat ajaran Allah Tritunggal, bukan dalam hal dogma eksklusif saja, tetapi juga diangkat sebagai sarana untuk mengatakan bahwa Allah itu plural, dalam artian Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, untuk mengatakan bahwa mereka, dalam tanda petik, mereka adalah dalam kerjasama untuk menghampiri ciptaannya, untuk menyelamatkan ciptaannya. Nah, itu berarti Allah sendiri itu plural, tapi juga manusia itu plural. Tapi kerjasama antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sangat relevan ditonjolkan untuk mengatakan bahwa manusia dalam berbeda itu juga harus kerjasama untuk saling sharing tentang pengetahuan. Itu yang diamanatkan juga oleh Martin Luther King dengan mengatakan bahwa we may have all come on different ships, but we are in some boat now. Nah, kemudian yang berikut, kita juga harus tiba pada
apa yang didiskusikan dalam kelas terkait dengan diakonia transformatif yang memang mempunyai dampak terhadap konteks kita sendiri terkait dengan bagaimana mengatasi kehidupan sosial dalam masyarakat majemuk, yang tentu kita harus menyebutkan beberapa jenis-jenis kemiskinan yang tentu tidak hanya satu jenis tetapi berbagai jenis, ya. Dan jenis-jenis kemiskinan yang kita bahas, misalnya yang pertama adalah kemiskinan absolut. Itu kemiskinan yang ada pada tingkat di mana pendapatan sangat minimum atau tidak terpenuhinya pendapatan masyarakat, ya. Itu kemiskinan kekurangan sandang pangan dan sebagainya. Kemudian kemiskinan subjektif, yaitu kemiskinan karena diakibatkan oleh persepsi diri yang selalu menganggap diri tidak berdaya. Kemudian kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang sebetulnya tidak jelas apakah ini kemiskinan karena kemalasan atau kemiskinan karena kekurangan sumber daya alam. Dan kemudian yang keempat, kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang terjadi bagi gereja dan masyarakat karena minimnya sumber daya alam atau karena faktor geografis. Kemudian kemiskinan kultural yang kelima, yaitu kemiskinan karena budaya malas, budaya santai, dan budaya yang lain yang mengakibatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia tidak dikelola dengan baik, tidak digunakan dengan baik. Kemudian yang keenam, kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan karena struktur sosial tidak memberdayakan masyarakat. Artinya bahwa ada kesalahan ataupun dosa struktural yang dipelihara, misalnya dengan ketidakadilan dan penindasan bagi yang lain, sehingga terjadi kemiskinan. Nah, keenam jenis-jenis kemiskinan ini harus diatasi, ya, dengan pertama, ya, kita harus memetakan persoalan dengan misalnya melihat konteks, misalnya data kemiskinan di Indonesia itu pada tahun 2022 ini mencapai 26,16 juta orang yang rata-rata berada pada jenis kemiskinan yang kedua itu subjektif, tapi juga yang kelima karena budaya malas. Dan ini sekira harus diatasi dengan bagaimana sumber daya manusia, termasuk juga para calon pendeta, ini harus kembali kepada penyadaran, kembali kepada pemberdayaan, dan organisasi yang harus benar-benar menguntungkan, ya, dalam hal beberapa istilah yang diusung dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan yang ada, baik kemiskinan karena absolut, subjektif, relatif, alamiah, kultural, dan juga struktural. Tetapi juga karena kalau kita sederhanakan, kemiskinan itu bisa terjadi karena adanya kepemilikan yang sangat kurang, jadi orang tidak memiliki apa-apa. Kemudian juga orang atau masyarakat, gereja, bangsa, dan negara itu tidak berada pada keberuntungan secara sosial, karena mereka selalu terbatas dalam mengakses misalnya dunia pendidikan, mereka terbatas dalam mengakses kemungkinan untuk ada bersama dengan orang-orang yang bisa membagikan ilmu tentang hal-hal yang berguna dalam membangun seseorang. Tapi juga yang berikut adalah bahwa banyak orang yang karena aspek spiritualitas mereka yang sangat kurang, ya, ini juga logis ketika kita berbicara tentang bagaimana seseorang kurang
menjalin relasi dengan Tuhan, kurang dalam hal spiritualitas, ia mengakibatkan segala usaha, segala pekerjaannya itu tidak bisa maksimal dan tidak bisa terkelola dengan baik, karena hubungan dengan Tuhan itu juga tidak beres atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kitab suci. Oleh karena itu beberapa istilah yang harus juga diketahui, antara lain yang kita coba untuk sosialisasikan. Yang pertama adalah bagaimana learning to know, ya. Bagaimana kemudian learning to do. Learning to know itu bagaimana visi misi, kemudian visi misi dalam berdiakonia. Kemudian yang kedua, learning to do, kecakapan untuk melaksanakan visi dalam artian bagaimana cakap dalam misinya. Kemudian yang ketiga, learning to be, bagaimana menjadi pelayan yang berkualitas. Kemudian citizenship, bagaimana kualitas pribadi yang harus memahami kewajiban dalam kehidupan bersama untuk saling membantu. Kemudian compassion. Compassion adalah kepedulian terhadap penderitaan orang lain, bagaimana merasakan pergumulan orang. Kemudian courtesy, berperilaku santun dan berbudi bahasa yang baik. Kemudian bisa dilanjutkan dengan istilah-istilah lain yang mengarahkan kita pada misalnya spiritualitas yang baik, mengarahkan kita pada pendirian yang baik, tetapi juga mengarahkan kita pada apa yang disebut sebagai kewajiban untuk fairness atau bertindak adil. Kemudian moderation di sini adalah bagaimana mempertahankan sikap attitude yang bisa diteladani oleh orang lain, ya, tidak membeda-bedakan orang misalnya. Kemudian respect for the others, ya, artinya tidak ada orang yang kita lalaikan dalam pelayanan. Kemudian juga respect for the creator, bukan hanya manusia yang kita apresiasi atau kita hargai, tetapi juga kita selalu menghargai ciptaan Tuhan sebagai sumber modal untuk hidup dan menghidup atau membantu orang lain. Kemudian self control ini artinya bahwa kita harus berada pada pengendalian diri untuk tidak egois di dalam hidup melayani, tapi selalu mau berbagi. Oleh karena itu kita simpulkan dalam 3 terms. Yang pertama adalah bahwa dalam berdiakonia transformatif harus ada visi yang jelas, harus ada tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, bahwa kita harus punya sumber daya manusia, ya, harus punya kecakapan, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita terus belajar dalam hal evaluasi diri, ya, yang berhubungan dengan psikologi orang, berhubungan juga dengan bagaimana kita mengendalikan diri, ya, bagaimana bertindak adil, ya, karena visi dan juga kecakapan atau SDM dalam melayani, termasuk sumber daya alam, itu yang banyak tidak akan bisa digunakan dengan baik kalau kita tidak ada pada hubungan sosial yang baik, pembangunan psikologi yang baik, saling menghargai, dan kemudian juga tidak ada pada pengendalian diri, ya. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk mengatakan bahwa sumber daya alam tambah sumber daya manusia itu akan menghasilkan agen-agen perubahan atau yang disebut dengan the agent of change di dalam rangka untuk mengubah, ya, peradaban manusia yang miskin menjadi tidak miskin, yang bodoh menjadi tidak bodoh, ya, yang tidak menyadari potensinya akan menyadari potensinya. Disimpulkan dalam satu istilah,
tahun rahmat Allah telah tiba melalui pelayanan diakonia transformatif. Nah, itu teori-teori dari pelajaran kita, pelajaran diakonia transformatif menjelang mid semester atau UTS. Kiranya ini bisa menolong dan membantu anak kami sekalian dan juga seluruh pendengar yang tertarik dengan materi ini. Materi berikutnya akan disampaikan setelah ujian tengah semester. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.